Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil haqqi wa basira wa nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Mari kita masuk ke kajian untuk menyambung kajian kita yang di jilid 1. Mari kita masuk ke kajian mengenai kejahatan dan kemaksiatan. Menurut Imam Ghazali ada dua macam. Pertama, maksiat lahir, kedua maksiat batin. Adapun maksiat lahir yang biasanya dikerjakan oleh anggota badan manusia dapat melahirkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat seperti mencuri, merampok, menganiaya, membunuh, bermain judi, korupsi, dan lain-lain yang dapat diperbuat oleh tangan kita sendiri. Begitu pula mengenai kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh mulut, memaki-maki orang, bicara aibnya orang, putar balik kata-kata, menipu, mengingkari janji, dan lain-lainnya. Demikian pula mengenai kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh mata, telinga, kaki, dan kemaluan yang menjadi pusat syahwat nafsu seks. Imam Ghazali selanjutnya menerangkan dalam kitab Ilyaumiddin bahwa tidaklah pantas manusia itu berbuat kejahatan dengan anggota-anggota badannya yang ada padanya, karena anggota-anggota badannya itu adalah kurnia dan nikmat dari Tuhan serta amanat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Maka mempergunakan nikmat Tuhan itu untuk melakukan kemaksiatan adalah puncak kekufuran dan pengkhianatan atas amanat yang dipercayakan Tuhan kepadanya, serta merupakan kejahatan-kejahatan terbesar dan kedurhakaan terhadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun kejahatan dan maksiat batin yang diperbuat oleh latifa-latifa yang ada pada diri manusia dapat melahirkan kejahatan-kejahatan yang dapat merusak masyarakat, kerusakan yang hanya untuk membuat puas keinginan hawa nafsu belaka, seperti makan dan minuman yang berlebih-lebihan dapat memperbesar syahwat hawa nafsu untuk mengumpulkan harta benda yang tidak terbatas. Apakah halal atau haram, dan memperbesar nafsu seks jadi menipu dan lain-lainnya, juga dapat melahirkan sifat-sifat pemarah, qodhah, yang dapat menimbulkan perselisihan dan persengketaan, hasad atau dengki yang dapat menimbulkan perpecahan, tamak dan lobah atau serakah dalam kekayaan harta benda dapat menimbulkan kemiskinan dan iri hati, gila pangkat, dan nama yang dapat melupakan rasa persaudaraan dan menimbulkan rasa tidak adil. Rasa keadilan akan hilang, cinta dunia yang berlebih-lebihan dapat melupakan Tuhan, akan terjadi takabur, akan terjadi sombong, ujub, ria dan sum'ah,
dapat menimbulkan sifat munafik dan ketidakjujuran. Bahwa orang munafik itu hanya mengawasi mata manusia. Apabila tak ada orang melihat, ia akan mengerjakan kecurangan dan kejahatan. Jadi muraqabahnya hanya terhadap pada manusia dan bukan pada Tuhan. Soal salah seorang, ada seorang salah seorang sufi berpendapat bahwa tidak ada suatu pun yang dapat menguasai dan yang menghiasi hati seseorang yang lebih baik dan lebih mulia daripada pengetahuan seseorang itu, bahwa Tuhan selalu melihat dan mengamati dia di mana ia berada. Karena itu maka kejahatan batin itu sangat berbahaya, karena ia tidak dilihat, bahkan kurang diinsafi, dan lebih sukar lagi ialah menghilangkannya. Karena itu maka maksiat batin merupakan pembangkit maksiat lahir. Selama kejahatan batin itu belum dilenyapkan, maka maksiat lahir akan selalu menimbulkan kejahatan-kejahatan baru yang diperbuat oleh anggota badan manusia. Apabila usaha membersihkan diri dari kejahatan-kejahatan lahir dan batin sudah dapat mensucikan diri dan melepaskannya dari sifat-sifat yang tercela, serta mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, maka mulailah terangkat hijab yang membatasi antara Tuhan dengan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Furqan ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Yang diartikan bahwasanya mereka itu Allah menukarkan akan keburukan-keburukannya itu dengan kebaikan-kebaikan, dan Allah itu Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Selanjutnya tujuan perbaikan akhlak itu ialah untuk membersihkan kolbu dari kotor-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi jernih, suci bagaikan cermin yang dapat menerima cahaya Tuhan. Mari kita masuk ke tingkat keempat. Pada rahimakumullah hadirin dan hadirat dimanapun anda berada, mensucikan hati rubaniyah. Maka yang dimaksud latifatul qalbi di sini bukanlah jantung jasmani, tetapi latifatul rubaniyah adalah roh yang suci, yang paling halus, dan dialah yang memerintah dan mengatur badan dan anggota badan jasmani. Dialah hakikat dari yang sebenarnya, dari dialah induk dari latifah-latifah yang lain. Dialah yang mendapat mendekati Tuhan apabila telah dibersihkan dari najis dan hadas, bersih dari kotoran-kotoran lahir dan kotoran-kotoran batin yang dihiasi dengan zikrullah. Untuk membuktikan betapa pentingnya membersihkan latifatul qalbi, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam tubuh anak Adam ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad.
ketahuilah dia itu ialah hati. Pada latifah Rabbaniyah, di dalam latifah Rabbaniyah lah tempat jatuhnya pendidikan Tuhan kepada diri manusia. Oleh karena itu, bahwa yang penelitian dan pengenalan diri sendiri akan menjadi kuncinya untuk mengenal Tuhan. Karena itu setiap manusia di dalam batinnya dan di dalam kesadarannya mendengar pertanyaan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Lastu birabbikum qalu bala syahidna," yang artinya apakah tidak kenal bahwa aku ini Tuhanmu? Dan roh manusia menjawab, "Ya, kami saksikan." Oleh ahli-ahli tarekat, maka ayat ini dijadikan dasar pegangan tentang syahadah. Berantai intayan dengan Tuhan, yakni menyaksikan Tuhan dalam alam arwah ataupun yang disebutkan alam gaib. Menurut keterangan oleh kaum sufi, bahwa kehidupan dan alam penuh dengan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Rahasia itu tertutup oleh dinding. Di antara dinding itu ialah nafsu kita sendiri. Tetapi rahasia itu bisa terbuka dan dinding itu dapat tersikap, dan kita dapat melihat atau merasai atau berhubungan langsung dengan yang terrahasia asal kita menempuh jalannya. Jalan itulah yang dimana akan tarekat seperti telah diuraikan usaha ke arah itu oleh ahli-ahli tarekat menempuh jalan didikan 3 tingkatan. Yang pertama tahalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tajalli. Tahalli mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji ataupun menyinari hati. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebaikan, hidup kekeluargaan, dan melarang kekejian, kemungkaran, dan bermusuh-musuhan. Bahwa Tuhan mengajarkan pada kamu sekalian pokok-pokok akhlak itu agar kamu sekalian menjadi semua perhatian. Sampai di sini dah dulu kajian kita. Di kajian yang singkat ini, semoga kajian ini bermanfaat buat kita semua. Dan akan kita lanjutkan lagi di kajian berikutnya dengan pokok-pokok dasar perbaikan akhlak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tunggu di kajian-kajian berikutnya. Terima kasih.